Suasana pun sempat memanas. Beruntung, kericuan tersebut akhirnya mereda setelah muncul solusi, yaitu pendanaan untuk Baku. Para penonton dan investor dipersilakan bertaruh di pihak Baku untuk menutupi kekurangan dana. Namun dana yang terkumpul baru mencapai 200 juta yen, masih jauh dari angka yang dibutuhkan. Sebagian besar penonton ragu karena mereka tidak yakin Baku bisa menang melawan Sadakuni. Tiba-tiba, Ranko berdiri dan memasang seluruh uangnya sebesar 500 juta yen. Sambil bertaruh, Ranko menjelaskan siapa sebenarnya Baku, sang pelahap kebohongan. Mendengar itu, para investor langsung berubah pikiran. Mereka berbondong-bondong memasang taruhan besar, hingga akhirnya total dana pun terkumpul, tepat sebesar 2 miliar yen. Karena mereka menghabiskan banyak uang, para investor memilih permainan Hangman. Sebuah game di mana pemain yang kalah akan dieksekusi secara publik. Permainan pun dimulai. Sebagai penentu, salah satu pemain memilih jenis permainan yang akan dimainkan. Sadakuni dengan santai memilih kartu sambil menutup mata, dan tanpa ragu, ia mengambil kartu Hangman Old Maid. Wasit lalu menjelaskan aturan permainan. Dalam permainan kartu Hangman Old Maid, terdapat 2 set kartu, masing-masing berisi 10 kartu pasangan, ditambah 1 kartu Old Maid, sehingga total ada 21 kartu. Para pemain harus saling mengambil kartu dari lawan untuk mencari pasangan kartu miliknya. Dari 10 pasangan tersebut, hanya akan tersisa 1 kartu All Might yang tidak memiliki pasangan. Pemain yang memegang kartu All Might di akhir ronde akan mendapatkan poin hukuman. Total poin All Might adalah 11 poin, dan jika pemain mencapai angka tersebut, maka ia akan dieksekusi gantung. Seperti biasa, berbagi informasi dilarang saat permainan berlangsung dan tindakan curang lainnya. Namun jika dilakukan ketika permainan dimulai tanpa sepengetahuan lawan, maka tindakan curang tetap dianggap sah. Permainan pun dimulai dan seluruh rekaman dimatikan untuk mencegah pertukaran informasi. Di ronde pertama, Baku langsung mendapatkan kartu All Might bernilai 5 poin dan berakhir kalah karena Sadakuni berhasil mengambil kartu pasangannya. Meski begitu, Baku tetap tenang karena masih memiliki sisa 6 poin sebelum eksekusi. Ronde kedua dimulai. Baku mencoba memprovokasi Sadakuni untuk mencari celah. Namun usahanya gagal. Ia kembali kalah dan mendapatkan All Might 4 poin. Total poin Baku kini mencapai 9 poin. Artinya hanya tersisa 2 poin lagi menuju eksekusi. Tanpa membuang waktu, Baku meminta ronde ketiga segera dimulai. Namun di ronde ketiga, nasib Baku kembali buruk. Ia kalah lagi dan mendapatkan All Might 1 poin. Total poin Baku kini mencapai 10 poin. 1 poin lagi dan Baku akan dieksekusi. Semua orang mulai menganggap Baku sudah kalah, termasuk sebagian anggota Kakeru sendiri. Sementara itu, Sadakuni belum mendapatkan satupun poin All Might. Baku pun meminta maaf kepada Kaji karena merasa telah mengecewakannya. Ronde keempat pun dimulai. Di ronde ini, Baku kembali mendapatkan kartu All Might, membuat Kaji semakin khawatir. Namun Baku justru membalasnya dengan senyum, berusaha menenangkan Kaji.
Saat permainan mendekati akhir dan masing-masing pemain hanya menyisakan satu pasangan kartu, Baku tiba-tiba menjatuhkan kartunya. Di momen itulah Baku menyadari sesuatu. Seperti biasa, Baku mengeluarkan permen lalu memakannya. Permainan dilanjutkan. Kali ini, Sadokuni justru mendapatkan kartu All Might. Dari situ, Baku akhirnya mengetahui kelemahan Sadokuni. Hasilnya, di ronde keempat, Baku berhasil memenangkan permainan. Namun permainan belum selesai. Ronde kelima langsung dilanjutkan. Karena Baku dianggap terlalu mengulur waktu, wasit menetapkan batas 1 menit untuk memilih kartu dari lawan. Di ronde kelima ini, Baku kembali menang. Ia bahkan dengan percaya diri, memperingatkan bahwa dirinya tidak akan mendapatkan kartu All Might lagi. Ronde ke-6 pun dimulai. Di ronde ini, Baku mendapatkan kartu All Might lagi, membuat Kaji langsung panik dan khawatir. Beruntung kartu All Might tersebut diambil oleh Sadokuni. Dengan begitu, Baku memiliki kesempatan untuk lolos dari eksekusi. Bukan hanya itu saja, saat hendak mengambil kartu dari Sadokuni, Baku secara terang-terangan melihat kartu Sadokuni. Meski rekan Sadokuni mencoba menghentikannya, namun karena peraturan organisasi Kakeru sudah ditetapkan, jika lawan tidak menyadarinya, maka tindakan tersebut tetap dianggap sah. Faktanya akibat ledakan di masa lalu, kedua mata Sadokuni mengalami kebutaan, sehingga ia tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan Baku. Permainan kali ini dimenangkan Baku, sehingga membuat dia lolos dari eksekusi. Baku juga berhasil membongkar trik curang Sadokuni dengan memanfaatkan kamera pengawas yang telah diretasnya. Berkat salah satu kamera rusak terkena peluru Kaji, Baku berhasil memenangkan permainan ini. Karena sistem kamera berganti merekam setiap 10 detik, Baku memanfaatkan momen ketika kamera mati giliran merekam. Sadokuni mengumpulkan 11 poin All Might, yang artinya dia kalah dan menerima eksekusi bersama rekannya. Sebelum menerima hukuman, Sadokuni sempat bertanya kepada Baku, mengapa ia ingin menjadi pemimpin tertinggi organisasi Kakeru. Baku menjawab dengan singkat, yaitu demi untuk menciptakan kedamaian dunia. Mendengar jawaban itu, Sadokuni menyerahkan keanggotaan Kakeru miliknya kepada Baku dan menyatakan dukungan penuh agar Baku menjadi pemimpin organisasi tersebut.
Di akhir cerita, Baku kembali berdiri menghadapi pemimpin tertinggi organisasi Kakeru.